Habis itu masih nggak masalah, itu masih bagus kan statement dia yang dia sampaikan. Ya. Tapi setelah itu dia bilang kayak gini, "Lagian BINUS kan juga nggak jelek-jelek amat." Wah, Waduh, gokil. Waduh, Itu bahaya banget dia. salah kata dia. salah Belum Salah tentu. kata. Bagus banget BINUS, gila, parah. Pak, kasih saya beasiswa. Halo guys, welcome back to Bukan Sebatas Obrolan Podcast. Balik lagi bareng kita nih guys. Sekarang kita kedatangan bintang tamu spesial. Ayo coba kenalin dulu dong, siapa nih? Halo semuanya, nama gue Tagrek, biasanya disapanya Angger sih. Nah, gue ini adalah mahasiswa di salah satu kampus di Jakarta. Ada yang bisa tebak nggak nih apa nih? Udah nggak usah misteri-misteri. Oh, nggak usah ya, langsung aja. Ayo, Jadi itu gue mahasiswa mahasiswa BINUS dan gue ngambil jurusan teknik komputer. Jadi gue anak teknik nih, kuat. teknik. Wih. Iya. Gue mau nanya nih, pengalaman Oke. paling berkesan pas SMA apa? Pengalaman gue tuh yang paling berkesan di SMA ya. Jadi itu kalau menurut gue pribadi sih jadi panitia pensi. Kenapa? Sebetulnya tuh gue jadi panitia pensi, jalannya tuh nggak lurus banget, lika-liku, banyak hambatannya. Apa aja tuh? Jadi kan gue panitia publikasi kan, Iya. dan gue kira tuh ya paling gue cuma ngedit-ngedit doang kayak gini kayak gitu. Abis itu hari H, gue foto-foto dokumentasi, selesai. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi sebelum, kan gue udah masuk nih sebagai panitia publikasi kan, Iya. gue ditendang cuy, ditendang keluar gue dari kepanitiaan. Terus lo jadi? Kenapa tuh? Nah, gue bete banget nih, dan jujur gue sampai sekarang nggak tahu alasan gue ditendang dari kepanitiaan itu kenapa. Dan akhirnya tuh gue dibujuk untuk balik. Tapi kan gue waktu itu lagi bete banget kan, aduh Iya. bad mood parah deh gue. Akhirnya gue mau tuh, tapi gue masih skeptis sama bos gue. Kayak gue nggak percaya nih, gue bakal guna lah. Soalnya kan gue juga udah bete kan kala itu. Inisialnya siapa nih? Inisialnya tuh depannya L, tapi kita udah damai kok, udah damai. Jadi nggak masalah. Dan oke lah, ya pokoknya lanjut tuh nyampe hari H. Iya. Dan gue masih nggak expect apa-apaan, gue soalnya udah kecewa duluan kan. Tapi pas hari H itu, wah senengnya tuh setengah mampus, bangga banget. Jadi gue tuh kayak gimana ya? Karena itu kan pensi terakhir ya sebelum pandemi. Wah itu gue bangga banget sih, masih sempet untuk pensi lah setidaknya. Gitu. Iya, gue tahu lu seneng banget orang di depan lu nari kan. Waduh, enggak, sebetulnya waktu itu gue lagi ngeliatin mantan cewek gue, mantan gue gitu. Jadi gue sambil ngeliatin gitu, mantau. Dan waktu itu juga kalau nggak salah lu ada foto gue kan? Ada. Waktu itu, iya betul, lu foto gue. Oke, sip. Itu bagus sih, itu fotonya candid banget sih, gue suka. Parah. Gitu. Oke, next. Perbedaan cara belajar lu pas SMA sama kuliah apa sih perbedaannya gitu? Yang beda tuh di SMA gue nggak belajar. Kalau di kuliah gue belajar. Jadi itu maksudnya adalah gue kalau di SMA lebih ke ngafalin, bukan pahamin. Ada nih di BSO episode 1, soalnya gue nonton. Penonton setia. Gokil nggak sih? Gokil. Nah, jadi itu gue setuju sama Matthew. Kayak sebetulnya kita tuh harus memahami. Ya, tapi kalau misalnya lu pengen hafalin ya itu sebelum ujian lah. Tapi pokoknya garis besarnya adalah lu harus memahami materinya dulu gitu loh. Sebelum lu bisa belajar lebih lanjut. Karena kalau lu memahami, lu bisa tanya-tanya lagi kayak, oh jadi kayak gini penjelasannya. Tapi kalau misalnya kayak gini gimana? Kalau misalnya kayak gini gimana? Lu nanya-nanya lagi. Tapi kalau lu misalnya ngafalin doang, ya lu cuma hafal bagian ini, lu nggak tanya lagi kelanjutannya bagaimana. Jadi intinya lu harus memahami. Dan pastinya ya, kalau di SMA gitu kan matkul kan, aduh kebiasaan kuliah gue. Waduh. Matkulnya kan pasti banyak banget kan, kayak olahraga lah, inilah bahasa Indonesia, fisika, biologi, kimia, kan itu nggak menjurus kan. Dan ketika lu masuk kuliah itu udah menjurus banget. Kayak misalnya lu suka komputer kan, pasti lu belajarnya kayak coding, algoritma, matematika, itu udah kayak gitu semua. Dan nggak ada olahraga lah kayak gitu. Jadi ya itulah bedanya lu belajar di SMA dan kuliah. Itu sih. Menurut lo lebih enakan mana? SMA kuliah? Kalau kata gue sih lebih enakan kuliah. Kenapa?
Soalnya kan kuliah itu mempersiapkan lu untuk ke dunia kerja, sedangkan kalau SMA itu ya menyiapkan lu untuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke kuliah. Iya. Gitu sih. Jadi gue lebih suka di kuliah dan juga teman-temannya lebih asik sih kalau di kuliah. Gitu. Kak, kalau gimana sih tips and triknya buat masuk kampus yang kita inginkan gitu loh, Kak? Nah, jadi tipsnya itu kalau untuk gue ya. Tapi sebenarnya gue nggak bisa mewakili orang yang udah masuk ke PTN sih, soalnya kan gue juga masuknya ke PTS nih. Tapi sebenarnya emang PTS ini tuh impian gue. Jadi kayak gini. Tipsnya adalah lu tuh harus punya semacam kesadaran akan fokus ke dunia perkuliahan saat awal-awal SMA. Biar ada dorongan belajar ke kampus itu gitu loh. Gitu sih. Gimana lagi ya? Tipsnya itu adalah sebetulnya lu nggak boleh banyak main sih. Lu kalau nyiapin misalnya untuk ke kampus tersebut ya, dan lu masih main-main, lu masih bercanda, hahaha, nggak dapet gue jamin. Nggak dapet kampus itu. Kayak saingannya banyak banget gitu loh. Dan ya akhirnya lu menyesal pas masuk ke kuliah yang lu nggak inginkan. Dan tipsnya lagi adalah ikutin passion lu. Soalnya passion itu penting. Passion itu sangat penting sih. Jangan cuma karena, wah gue pengen masuk UI ya, jurusan apa aja lah boleh. Ya masuknya yang jurusan ini kan yang lu nggak suka. Sayang sih kalau kata gue. Gitu tipsnya. Kalau pengalaman kakak nih kalau saat MOS pelajaran jarak jauh itu gimana? MOS berarti kan MOS itu kan masa orientasi siswa ya? Iya. Berarti kita ganti deh bahasanya jadi masa orientasi mahasiswa. Kan udah kuliah nih, MOM. Kebetulan gue kan freshman leader ya, yang ngospekin maba lah intinya. Ya, gue sebagai freshman leader juga dikasih dikasih tugas sebagai MC. Nah, jadi gue MC selama 1 minggu gitu untuk kegiatan orientasi. Ada kejadian yang cukup menarik saat gue jadi MC. Dan kejadian itu memalukan banget sih untuk mabanya. Jadi kejadiannya adalah ada maba nih ditanya sama wakil rektor yang pastinya posisinya tinggi banget dong. Iya. Maba ini ngomong kayak gini. Ditanya dia mabanya, kenapa kamu milih BINUS sih sebagai ya kuliah kamu lah. Dia bilang kayak gini, saya ingin melawan stigma orang yang bilang bahwa PTS itu jelek. Gitu ya kan. Karena sebetulnya PTS pun pendidikannya nggak jelek kan. Bagus dan habis itu masih nggak masalah, itu masih bagus kan statement dia yang dia sampaikan. Tapi setelah itu dia bilang kayak gini, lagian BINUS kan juga nggak jelek-jelek amat. Wah, gokil. Waduh. Itu bahaya banget dia. Salah kata dia. Salah kata. Gue langsung kayak, damn, ini kayaknya orang ini salah ngomong deh. Soalnya tuh di Zoom ini semuanya kayak punya reaksi nahan ketawa. Jadi gue, oh shit man. Ini orang udah salah sih. Pendapat lu gimana sih kalau ada orang yang kayak gitu? Maba yang kayak gitu? Gue sih tonjok, nggak bercanda. Gue nasehatin lah. Nasehatin ya? Iyalah. Kayak lu tuh itu. Betul, lu masuk sebuah instansi, ya otomatis lu nggak boleh jelekin nama instansi itu gitu loh. Paham nggak sih maksud gue? Iya, coba kalau dia ngomongnya padahal kan BINUS bagus banget. Wah, nggak ada. Nah, itu dia. Harusnya dia ngomong kayak gitu, betul banget. Dan ini mengapa menurut gue senioritas itu penting. Walaupun senioritas itu ada jeleknya. Pasti banyak banget jeleknya. Tapi kalau untuk gue ya, senioritas itu ada keunggulannya sendiri. Yaitu itu melatih mental gue. Itu pertama melatih mental gue dan mata gue jadi kebuka gitu tentang kesopanan. Jadi gue bisa lebih sopan ke maupun itu cutting, kakel, guru, dosen, apapun lah yang jabatannya tuh lebih tinggi dari lu atau ya angkatannya lebih di atas lu gitu loh. Itu membuka mata gue sih. Karena kan nih lu pada kan SMA tapi online kan. Iya. Dan pastinya sopan santun tuh nggak diajarin tuh pas lagi kelas online gitu. Betul nggak? Betul. Ya gue nggak tahu sih di SMA lain kayak gimana. Tapi kan ya faktanya kayak gini sekarang di lapangan. Dan ya gitu deh jadinya. Kebanyakan nggak sopan, nggak sadar gitu apa yang dilakuin itu sebetulnya nggak betul gitu. Iya, mental online biasanya. Mental online itu pengalaman MOS. Lu pernah lihat gak sih kasus yang di awal-awal tuh pas lagi awal-awal masuk sekolah tuh yang adik kelas lagi Zoom gitu, dia malah baca itu gitu. Misalnya kayak gitu. Abis itu ada yang lebih parah lagi kan kayak yang gue nggak bisa bilang ini sih di sini. Jangan deh. Ya pokoknya ada yang lebih parah lah intinya.
Dan iya itu ya kalau kata gue nggak sopan banget sih. Iya Makanya nggak sih? kayak gak ada akal sehat gitu kalau menurut gua. Betul. Itu sih. Oke, Kak. Jadi cara berkenalan atau berteman dengan orang di saat pandemi untuk orang kuliah tuh. Oh, oke. Gue minum dulu ya nih. Soalnya Oke. seret nih. Abis ngomong mulu gue. Oke. Tadi kan lu tanya tentang cara berkenalan kan Iya. saat kuliah. Apalagi lagi online kayak gini kan. Nah, karena waktu itu gue ngikutin personality test gitu, MBTI. Lu pada tahu MBTI kan? Tahu, gua ENTJ. Oh, lu NTJ. Oke, gue NTP yang menandakan gue tuh adalah orang yang suka debat. Dan tentunya being an extrovert I am, gue tuh suka banget kayak mencari hal-hal baru. Gue suka petualangan gitu. Oh. Jadi kan awal-awal masuk kuliah gue nggak tahu apa-apa. Gue masih maba dong, nggak tahu apa-apa gue. Dan akhirnya semua orang tuh gue tanyain kayak, ini caranya kayak gini gimana sih bang? Habis itu gue kayak kenalan sama orang teman-teman lain. Dan itu semua kalau online kayak gini pastinya lewat ya chat service kayak Line, IG, WA, apapun yang pokoknya lu bisa komunikasi deh pakai platform itu. Dan pastinya nih yang paling penting tuh lu punya Discord. Karena itu tuh betul-betul menyatukan semua orang sih. Iya. Gitu. Aku pengen nanya dong Kak, keluh kesah pas ngelakuin aktivitas perkuliahan pas pandemi itu gimana sih? Apa aja sih? Keluh kesah melakukan aktivitas perkuliahan. Kalau gue tuh keluh kesahnya lebih ke nongkrongnya. Soalnya gue tuh tipe orang yang suka keluar-keluar kan. Kunang-kunang. Lu pada tahu kunang-kunang nggak di sini apa? Apa? Kuliah. Jadi kunang-kunang itu kuliah nangkring. Oh, Itu kunang-kunang. kalau kumpul-kumpul Ya. kuliah pulang. Kuliah pulang, betul. Ini kunang-kunang. Ada lagi. Jadi itu ya gue orangnya kan suka keluar kan. Ya otomatis kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, gue nggak bisa kemana-mana dong. Karena gue mengikutin peraturan banget nih orangnya. Asik. Asik. Udah vaksin Nah, belum? udah dong 2 kali. Weh, mantap sama. Nah, yoi. Jadi tuh ya udah itu kendala gue sih, keluh kesah gue. Gue nggak bisa kemana-mana. Dan kalau misalnya kuliahnya offline kan pasti lu bisa ketemu langsung dong sama orang, sama teman-teman lu, sama dosen lu. Lu nanyanya lebih gampang itu. Dan kok online kayak gini, kadang lu tuh apa ya? Jadi suka diem doang gitu loh. Cuma kuliah online, udah selesai main misalnya. Kalau nggak tidur, udah gitu doang. Ya, kalau fisik kan pasti lu ada kegiatan-kegiatan lain kan. Itu sih. Dan kalau di BINUS itu yang gue suka nih kalau misalnya lagi online kayak gini adalah ujiannya. Lu pada tahu nggak kenapa? Kenapa? Apa? Jadi itu ujian di BINUS sistemnya adalah lu dikasih soal satu ini dan lu dikasih waktu selama 7 hari untuk menyelesaikan soal itu. Itu ujian UAS. Hah? Kalau di kuliah lain kan UASnya kayak gini. Lu dikasih soal, lu dikasih waktu 1,5 jam, itu harus sudah selesai. Habis itu di ini kan, di apa sih namanya? Diawasin. Iya. Nah, kalau di kuliah gua, lu dikasih soal 1 minggu selesai. Udah gitu. Aneh kan? Tapi Sistemnya nggak- aneh kan? Tapi dicek kan ada plagiarismenya atau kagak? Iya itu dicek, tapi kan pasti sebagai anak BINUS ya lu harus pinter-pinter lah. Nah, Kalau misalnya diskusi pun, ini misalnya lo ya, jangan DO saya loh, Pak, Bu, nggak tahu siapa. Ini saya cuma kasih contoh doang. Ya lu harus inilah, lu nggak boleh nyalin gitu loh kalau kata gua. Ya itu sih, itu enaknya kuliah online begini soalnya lebih renggang aja gitu. Nah, aku pengen nanya lagi nih terkait sama aktivitas perkuliahan kan. Nah, itu kan pasti aktivitasnya itu kan padat banget kan. Nah, gimana sih cara kakak buat ngebagi waktu sama semua aktivitas perkuliahan itu pas pandemi? Oke, betul. Kan di kuliah nih padat banget kan, pasti jadwalnya. Ada UKM lah, UKM tuh kayak ekskul, habis itu ada himpunan jurusan, dan ya lu pastinya punya kelas juga nih, dan assignment lah, banyak lah. Nah, cara membagi waktunya tuh di kuliah ya, gue diajarin tentang the Eisenhower Matrix, di mana aktivitas kita tuh dibagi menjadi 4 prioritas. Jadi yang pertama adalah urgent and important. Nah, berarti ini lu harus selesaikan sekarang, kayak misalnya assignment yang udah di depan mata gitu deadline-nya. Ini adalah yang lu harus kerjakan sekarang. Yang kedua itu adalah ini important juga tapi less urgent. Nah, jadi
important less urgent tuh kayak misalnya assignment untuk minggu berikutnya. Jadi ini sama pentingnya, tapi sebetulnya nggak begitu urgent. Jadi lu bisa kerjakan nanti, lu schedule lagi. Yang ketiga itu adalah delegate. Delegate itu maksudnya misalnya nih, lu adalah ketua himpunan dan ada tugas ngedit misalnya ya, tugas ngedit. Delegate itu lu adalah kasih ke orang lain. Kayak misalnya lu punya bawahan kan pastinya di himpunan sebagai ketua. Lu kasih ke bawahan itu kayak, tolong ya editin yang ini. Itu adalah delegate. Jadi apa yang bisa orang lain lakukan, kasih aja ke orang itu. Gitu selama lu punya wewenangnya. Dan terakhir tuh yang 4, yang nggak important and nggak urgent. Kayak misalnya main game, kan nggak begitu penting kan. Ya itu bisa dibuang. Tapi sebetulnya gue ngikutin banget sih soalnya gue pemain game banget nih. Jadi gitu Kenapa sih. emang? Banyak gue main Valorant, CS, ya segala macem deh yang lu namain tuh gue main semua gitu loh. Dan apa lagi ya? Intinya tuh kalau lu gini ya, lu membagi waktu di kuliah gitu. Yang penting lu punya list kayak apa yang harus gue lakukan sekarang, apa yang harus gue lakukan nanti, apa yang ya sebenarnya ini gue bisa kasih orang lain. Soalnya apa ya? Itu menghipnotis orang itu menghipnotis otak. Jadi kayak harus ngikutin list itu gitu loh. Jadi lu disiplin dan akhirnya itu menjadi gampang untuk membagi waktu saat kuliah walaupun lu padat gitu loh. Itu sih dari gue. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak, kenapa sih akhirnya milih kampus yang sekarang, kayak kenapa sih milih BINUS gitu? Bisa kasih tahu alasannya nggak? Alasan gue masuk BINUS tuh ya. Alasan gue masuk BINUS tuh sebetulnya karena gue tuh emang udah tahu gue nggak bakal masuk PTN kan. Nah pastinya gue harus cari dong kayak apa sih ya selain PTN lah yang bagus. Dan gue ketemu BINUS nih. Dan kebetulan cece kan sepupu cewek. Soalnya kan gue ada Chinese sedikit jadi gue panggilnya cece. Cece gue kebetulan di BINUS juga alumni. Dan gue lihat-lihat kan salah ngomong gue. Disensor. Iya, khusus. Dan BINUS kan pendidikannya bagus ya, lumayan bagus loh. Ini bagus banget, gila. itu. Bagus banget BINUS, gila, parah. Pak, kasih saya beasiswa. Ya gitu deh jadinya, gue masuk BINUS. Gitu doang. Tiba-tiba masuk BINUS aja. Tapi setidaknya jurusannya gue suka sih, jadi nggak masalah. Kan kakak bilangnya ini jurusan suka, tapi pernah nggak sih terpikir gitu pengen pindah jurusan? Sebetulnya ini sebelum gue masuk BINUS dan ngambil jurusan ini, gue konsultasi ke bapak gue, Pak, gimana kalau misalnya kita ambil sekolah bisnis aja? Dan bapak gue bilang, nggak usah, kamu masuk aja ke jurusan yang kamu mau awalnya, yaitu ini teknik komputer kan. Gue tanya kenapa? Ya soalnya kalau misalnya gue masuk sekolah bisnis, itu lu bisa pelajari sendiri. Dan akhirnya pun gue di BINUS kan, ada matkul yang namanya entrepreneurship, dimana itu mendukung lu untuk membangun sebuah bisnis gitu loh. Nanti diajarkan kayak betul-betul semuanya, kayak bikin executive summary atau bikin laporan keuangan, banyak deh yang diajarin di situ. Jadi pindah jurusan sih gue sebetulnya nggak ada ya, gue nggak pernah pengen pindah jurusan gitu. Udah betah banget lah gue di sini sebagai anak teknik yang pastinya otot. Teknik for life ya. Iya, teknik kuat gitu. Nah, terakhir nih, apa pesan kakak nih buat mahasiswa? Apa pesan kakak sebagai mahasiswa untuk anak-anak SMA yang akan memulai jenjang perguruan tinggi mereka? Pesan gue sih, ya lu kalau bisa jaga sopan santun lah, kayak yang tadi itu. Soalnya sopan santun ini penting banget. Contohnya, lu message dosen nih misalnya ya, dan sebetulnya ada etikanya. Lu kalau ngechat dosen, Apa aja tuh? jadi etikanya untuk ngechat dosen adalah pertama, kenalan dulu siapa nama lu, biar sopan. Salam kenal gitu atau? Ya nggak salam kenal juga sih sebetulnya. Beda itu. Misalnya, halo Pak, nama saya Tagrek, saya dari jurusan ini dengan NIM ini. Itu pertama. Dan yang kedua adalah lu harus pakai emote, cuy. Emote ini. Emote dewa ya? Emote tangan Emote dewa. Emote tangan dewa. Ini penting banget nih untuk menjaga kesopan santunan lu ke dosen. Ini penting banget.
Biasanya Dan dipaketin sama emoji yang senyum gitu. senyum, iya betul banget. Itu penting. Itu lu kalau udah pakai itu emote itu, udah deh. Udah auto sopan. Hmm. Dan paling ini ya, ada jam-jam yang lu sebetulnya nggak bisa message dosen lu, kayak misalnya Sabtu Minggu atau udah jam 7 malam, udah jam 8 malam. Kalau nggak misalnya lu ngechatnya jam 3 pagi, tuh nggak boleh. Lu harus tahu waktu lah, intinya. Gitu sih pesannya. Jaga sopan santun dan ya jaga etika, jangan main-main mulu gitu loh. Jangan main-main mulu. Itu aja sih paling. Berarti udah semua nih, kita udah bahas semua. Berarti ini adalah penghujung acara. Penghujung acara, oke. Jadi makasih banget Kang Anggir udah mau kita wawancara lah istilahnya ya. Udah mau masuk podcast BSO gitu. Iya nih. Maaf nih kalau kita ada salah kata atau gimana. Kita akan improve di next episode juga. Kalau masih ada yang kurang. Saya Matthew mewakili tim BSO pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.